Alhamdulillah Pak Ustadz. Sebetulnya pertanyaannya sangat banyak karena saya cukup lama tidak ikut. Tapi mengingat situasi udah hampir jam 6. Jadi tadi saya pilih-pilih di otak saya. Mungkin satu aja Pak Ustadz. Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya adalah di surat 63 ayat 10. Yang kira-kira di Al-Munafikun ya. Di dekat di akhir-akhir hayat itu, jadi orang yang sudah akan meninggal, dia kalau bisa dikasih kesempatan, kira-kira ingin bersedekah Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, kenapa ya sedekah itu yang dia ingat gitu loh, bukan yang lain gitu Pak Ustadz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat Qur'annya kan fa'as-saddaqa wa aqum minas salihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan ya idza jaa ajaluha. Baik. Jadi ada orang-orang yang saat diberikan kesempatan oleh Allah di dunia, dia tidak memaksimalkan kesempatan itu untuk berbuat baik. Dan tolong ingat ini ya, ini surah ayat masuk di surah Al-Munafiqun. Orang munafik. Nah, sifat munafik itu dibagi dua oleh Quran. Ada memang orang-orang itu non-muslim dalam konteks kafir, tapi lebih banyak yang merasa beriman, masuk Islam, mengaku muslim, tapi tidak memanfaatkan keislamannya dengan baik. Misal, kalau non-muslim punya harta banyak tidak berzakat karena nggak punya iman. Tapi ini sudah masuk Islam, harta dititipkan oleh Allah, nggak mau zakat. Kalau non-muslim tidak mau sholat, nggak beriman. Tapi ini sudah beriman, nggak mau sholat. Jadi sebetulnya apa yang ada dalam jiwamu gitu kan, itu kalau bahasa Quran itu seakan-akan iman tuh nggak sampai ke hatinya, cuma di mulutnya aja mengatakan saya muslim, tapi karena nggak sampai ke jiwanya tidak teresapi. Itu diantaranya ada di Quran surah 49 ayat ke-14 kan, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui mengatakan saya beriman. Kul katakan Muhammad lam tu'minu, kalian belum serius imannya, belum beriman dengan serius. Walakin qulu aslamna, cukup katakan baru masuk Islam. Islam itu kan baru bersyahadat. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan imannya enggak masuk ke hati, jadi cuma di lisan aja. Muslim ya? Muslim. Beriman? Beriman. Kok enggak salat? Ya itu kan urusan saya dengan Allah. Ya. Om, ke masjid yuk. Duluan aja. Dia. Emang enggak tahu masjidnya? Enggak. Baik. Enggak mau masuk surga? Masjid aja enggak tahu apalagi surga. Misalnya gitu kan. Nah, ini ada orang-orang seperti itu tuh yang susah gitu kan. Padahal sudah beriman. Wa fi adanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau kayak konser, kayak macam-macam tuh gampang kedengarannya. Tapi suara adzan yang di samping rumahnya nggak kedengeran Pak. Nggak kedengeran itu ya. Bahkan matanya terhalang. Saking sayangnya Allah, kalaupun telinganya nggak dengar, itu hidayah datang lewat penglihatan. Lihat orang sholat, lihat masjid, nggak bisa lihat. Ya, sampai hatinya nggak bisa mencerna. Turun Quran surah kedua ayat ke-7 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Rishawah. Nah sebagian orang itu orang-orang munafik. Ayat ke-8-nya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tahu dari mana orang munafik itu? Sifat munafiknya dan bahasa munafiknya. Quran surah ke-4 ayat 142. Posisi paling kanan di sebelah atas itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi ada orang munafik juga, mohon maaf, yang dia itu bukan hanya dari kalangan kafir, tapi dari kalangan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesempatan dunia, tenaga nggak mau ibadah, dengan harta nggak mau sedekah dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang ini, apalagi kalau sifat munafik ini bukan cuma tidak mengerjakan ibadah, tapi juga menghambat orang lain untuk ibadah. Itu yang paling bahaya. Itu tingkat munafik tertinggi. Tingkat munafik tertinggi. Ya. Jadi kalau ada orang munafik mengaku muslim, tapi kemudian menghambat orang ibadah dan bahkan mengingkari ayat Quran, bahkan minimal mengolok-oloknya, itu paling bahaya. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada yang begitu. Hati-hati. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau Anda pernah mendengar orang-orang berbicara komentar tentang ayat-ayat Allah tapi dia simpangkan maknanya. Pandai bicara tentang Al-Qur'an, cuman dijadikan dalil untuk menyimpangkan orang dari ketentuan Islam. Apa Bapak pikir orang yang bicara semua agama sama itu non-muslim? Ada yang mengaku muslim. Bapak-bapak, ibu sekalian, sebetulnya semua agama itu sama.
Mengajak pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Siapa yang bicara itu? Bukankah ada yang mengaku muslim? Tapi dia mengambil ayat-ayat Quran untuk menegaskan klaimnya dan enak sekali motong-motong. Dalilnya ini loh dalam Al-Quran, itu orang munafik. Dan munafiknya tingkat tinggi. Allah saja membenci orang itu, masa kita sukai? Allah saja menganggap dia bahaya, masa Anda jadikan teman? Kalau Allah saja tidak ridho pada orang itu, masa kita ridho? Itu yang berbahaya itu. Dan ini lebih berbahaya daripada orang musyrik. Karena orang musyrik itu bisa musyrik untuk dirinya, tapi orang seperti ini bisa menghambat orang dapat hidayah. Begitu non-muslim mau masuk Islam, Pak, semua agama sama. Tuh, ya gak jadi masuk Islamnya. Ya. Ada orang kena penyakit homoseksual. Ya, lesbian misalnya kan. Dia mau tobat, mau berbenah diri, mau sembuh. Aduh, itu tuh fitrah yang melekat pada diri Anda. Memang Anda itu diciptakan unik begitu. Gak apa-apa nikah aja dengan sesamanya. Gak apa-apa kok, itu bagian dari keunikan kehidupan. Ya, kambing aja beda jenis. Silahkan, pernah gak ada dengar kok kambing homo, sapi lesbi? Gak ada. Masa manusia yang punya akal bisa begitu? Tapi orang ini kemudian menghambat orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu paling bahaya. Makanya Allah menyampaikan, orang ini kalau nggak tobat selama hidupnya, maaf ya, itu kalau nggak tobat, itu kata Allah langsung disampaikan, akan kami kumpulkan di neraka jahanam bersama orang kafir. Dan yang paling menarik, orang ini masuk neraka jahanam duluan dibanding orang kafir. Karena kalimat itu disebutkan duluan. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Saya akan gabungkan orang munafik dan orang kafir. Orang kafir urutan kedua, munafik duluan. Munafik, kalau orang kafir nggak ada imannya, neraka jahanam wajar. Kamu udah ada iman, menyesatkan orang sampai orang nggak jadi masuk Islam ya. Masya Allah. Sampai orang-orang nggak mau tobat, gara-gara kamu nih, kamu duluan ke neraka jahanam. Kamu duluan. Neraka jahanam nggak usah dilukiskan itu. Sebelum masuk ke dalamnya, itu apinya udah terasa. Quran surah 40 ayat 46 sampai 47. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu terus ditampilkan dari sejak alam kubur. Setiap pagi sampai petang. Dari sejak di alam kubur, Pak. Ya, kalau nggak percaya silahkan aja. Kalau sudah tahu ditampilkan, nggak usah nekat gitu kan. Biarin aja mereka tuh. Ya. Dan yang paling hebat, Masya Allah, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Orang-orang ini masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah 18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri sebelah atas. Di saat orang tegang menyaksikan kitabnya, kan ada yang kitabnya dengan tangan kanannya itu kan, diam ini senang. Ada yang di belakang tuh, ya. Wayaslasa'ira, aduh takut. Yang ini bingung, saya di mana nanti ya? Kanan apa kiri? Apa di belakang? Tiba-tiba turun ayat, wa aradna jahannama yauma idzil kafirina arada. Dan kami langsung akan tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya bagi orang-orang yang ingkar ini seterang-terangnya sebelum masuk nerakanya. Jadi kalau dalam bahasa kita begini, ya, kalau dalam bahasa bebasnya, kamu nggak usah mikirin di mana kitabnya. Tempat kamu di sini di neraka ini, nanti langsung masuk aja. Siapa mereka ini? Yang mengejutkan ayat 101-nya. Kalau yang kafir wajar, 101-nya, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una as-sam'a. Yaitu orang-orang yang umumnya ketika diingatkan dia nggak mau lihat ayat-ayat kami. Dan kalau diingatkan dengan kalimat-kalimat baik, gitu kan? Nggak mau dengar azan, nggak mau dengar sholat, ngajaknya berdebat melulu dan sebagainya. Itu yang berbahaya. Karena itulah kemudian ketika mereka akan disampilkan pada neraka, mereka meminta kepada Allah diberi kesempatan lagi. Ya Allah, tolong ya Allah, beri tangguh sedikit aja. Ya, sedikit aja ya Allah. Mohon ya Allah. Fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Maka saya akan bersedekah. As-saddaqa. Apa itu sedekah? Itu dulu yang dipahami. Sedekah itu, sedekah dalam bahasa Arab secara fikih disebut kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan sebagai ibadah itu disebut dengan sedekah. Di sedekah itu nama umum bagi semua ibadah yang mampu kita kerjakan. Zakat disebut sedekah. Bagian dari sedekah, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu diperuntukkan bagi orang fakir, orang miskin. Sedekah dan dijamakkan. Kenapa dijamakkan? Karena zakat itu banyak manfaatnya. Itu haknya 8 golongan, Pak. Jadi kalau Bapak wajib zakat gak dikeluarkan, Bapak sudah berbuat zalim pada 8 golongan. Karena hak mereka tidak diberikan. Dan nanti orang zalim itu di hadis Muslim nomor hadis 5611, kezalimannya nanti ditukar begini. Pahalanya akan diberikan pada yang dizalimi itu. Jadi kalau Anda nggak keluarkan zakat, nanti pahala-pahala baik Anda itu akan ditukarkan dengan orang-orang yang dizolimi oleh Anda. Ya, misal orang fakir belum dapat zakatnya, Anda berhak itu untuk mengeluarkannya, hak mereka.
kewajiban Anda. Maka kebaikan Anda dipindahkan ke orang fakir itu. Kalau Anda nggak punya modal kebaikan lagi, maka dosa-dosa orang fakir itu diambil, disimpankan kepada Anda. Dibalikan. Itu belum selesai, baru fakir, belum yang miskin. Kan, belum yang mu'allaf. Kan? Ya Allah, saya itu kurang ibadah karena nggak ada tuntunan ya Allah. Saya mau baca buku, bukunya nggak ada. Mau belajar perangkat taklim, nggak ada perangkatnya ya Allah. Karena memang perangkat saya yang diambil dia, haknya dalam zakat yang belum dia keluarkan ya Allah. Nuntut tuh. Wal gharimin. Hati-hati gitu kan. Banyak hal itu. Sampai ke yang wafi sabilillah dan sebagainya. Orang-orang Rohingya pada teriak. Orang-orang Aleppo pada teriak. Ya Allah, keadaan kami begini ya Allah. Sulit mendapatkan makanan dan sebagainya. Bukan karena makanan nggak ada juga rezeki darimu ya Allah. Tapi rezeki kami itu dihambat oleh orang-orang yang punya zakat. Nggak pernah dikeluarkan ya Allah. Antum mau jawab apa? Infak itu disebut dengan sedekah. Salat kita disebut dengan sedekah. Haji disebut dengan sedekah. Umrah disebut dengan sedekah. Jadi ketika mengatakan fa'as-sedekah, itu kalimat umum yang sekiranya antum harus melihat antum dapat titipan apa dari Allah. Kalau harta benda, cepat gunakan untuk kepentingan ibadah. Pertama kali jangan jauh-jauh, sekitaran dulu. Ibadah lingkungan keluarga, coba cek orang tua. Infak mau jauh-jauh dulu, coba cek ibu bapak, barangkali jarang cerita. Tapi kok sindiran-sindirannya terasa. Sikap-sikapnya nampak gitu kan. Maka infak pertama itu untuk orang tua. Quran surah kedua ayat 215. Istri, anak-anak, carikan sekolah yang bagus. Ini kan kadang-kadang aneh antum ini. Tetangga dipikirin, anak sendiri dibiarin. Ji, kemana kemarin? Di masjid nggak talim, saya tungguin. Tetangga disebut-sebut, anak sendiri nggak diajak. Bukti, kok kerudungnya masih begitu aja? Kapan mau gantinya? Masya Allah, tetangga diisengin, anak sendiri nggak pakai jilbab. Coba dilihat dulu gitu kan. Coba dilihat sekitar ada, setelah itu aspek terjauh, tingkatkan salatnya, puasanya, macam-macamnya. Jadi ayat itu ingin mengatakan bahwa ada orang-orang yang merasa mereka kecewa dan menyesal. Menyesal karena tidak pernah pandai melihat titipan, tidak difungsikan dengan baik. Ini mata, titipan Allah. Terserah Allah mau diambil kapan. Mumpung masih ada penglihatan baik, gunakan untuk melihat yang baik-baik. Lihat mushaf, baca Quran. Kalau sudah diambil Pak, mau lihat apa lagi? Ini kaki, titipan Allah. Terserah Allah mau ngambil kapan aja. Mumpung masih ada, gunakan yang baik-baik. Ada orang kakinya lumpuh, masih mau ke masjid. Antum masih pada sehat, belum mau melangkah juga. Saking sayangnya Allah, sepeda dikasih, motor dikasih, mobil dikasih. Kalau hujan nggak bocor gitu kan, silakan. Ada orang nggak punya sepeda, nggak punya mobil, ya nggak punya, bahkan kendaraan aja nggak ada. Jalan kaki ke masjid, jarak rumahnya 1 kilo, masih ke masjid jalan kaki. Ya Allah. Saya kira itu Pak Arif ya, halo? Ya. Baik, jadi silahkan ya Pak Arif punya potensi apa subuh ini ya. Kalau ada harta titipan silahkan, jamaah pulang ada yang lapar ya sediakan sarapan gitu kan. Kalau ada buku lebih ya silahkan infakkan ya. Itu ada potensi. Ya, fa'akum minas sholihin, dan supaya diberi kesempatan untuk mengerjakan amal soleh. Jelas ya? Baik, itu contoh saja. Terserah Pak Arif mau dikerjakan atau tidak kan itu hal yang lain. Cukup ya? Baik.